Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Beras, pangan, mereka akan tutup dijual ke Indonesia. Dan itu terjadi waktu kita kena bencana COVID-19, Vietnam, Thailand, semua tutup, kita nggak bisa beli. Bayangkan kalau kita tidak mau kemampuan sendiri. Begitu terjadi perang di Ukraina, banyak negara tutup, tidak jual pangan ke Indonesia. Ini kejadian, ini yang kita alami. Kenapa harga pangan naik? Karena ini. Tapi masih ada tokoh-tokoh yang menyerang untuk apa food estate, untuk apa ini, tidak faham. Kita harus mandiri di bidang pangan, kita harus mandiri di bidang BBM, dan kita harus mandiri di bidang air. Ada pertanyaan nanti, dan sekarang apa mungkin, ya kan? Selalu banyak di kalangan kita, terutama di elit, yang tidak berani, malas berpikir, menyerah, kagum sama bangsa asing, menilai bangsanya sendiri lemah. Ini sifat banyak orang-orang kita, ya. Takut berpikir aja takut. Bayangkan, belum berbuat, berpikir aja takut. Apa mungkin kita swasembada, ya kan? Bukan mungkin atau tidak mungkin, kita harus swasembada, dan kita pernah swasembada, dan kita akan swasembada kembali. Bahkan insya Allah, manakala kita diberi kepercayaan oleh rakyat, kita diberi mandat oleh rakyat, kita diberi kesempatan, ya, meneruskan pembangunan, insya Allah kita bukan saja swasembada pangan, kita akan menjadi lumbung pangan untuk dunia, saudara sekalian. Belanja yang menguras devisa kita keluar, tapi selama ini sering kita kurang percaya diri. Padahal Pak Jokowi sudah berulang kali membangkitkan rasa percaya diri itu. Kalau Bung Karno meletakkan landasan kemerdekaan Indonesia itu pada petani, pada nelayan, dan kemudian juga pada buruh kaum miskin, kemudian Bu Mega menyelesaikan krisis, Pak Jokowi menyebarkan secara teknokratis, Pak Ganjar mempercepat dengan teknologi, dengan pertanian plus tadi. PDIP menyoroti kebijakan lumbung pangan atau food estate yang menjadi proyek pemerintah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut proyek tersebut merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Dalam pidato kenegaraannya di hadapan anggota parlemen, Presiden Jokowi seakan ingin menjawab seluruh tudingan tersebut. Soal food estate terlebih dahulu yang dikatakan oleh Mas Hasto sendiri yang pernah berkatakan bahwa ini merupakan kejahatan lingkungan. Bagaimana statement itu bisa muncul? Apa alasannya? Apakah ini menjadi sebuah bentuk kata-kata oposisi kepada Presiden, Pak Hasto? Sama sekali tidak. PDI Perjuangan ini tegak lurus dan menjadi benteng bagi Presiden. Terbukti ketika Saudara Rocky Gerung menyampaikan kata-kata yang tidak pantas, PDI lah yang bergerak dan melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan, mengingat sebagaimana disampaikan Bapak Presiden tadi, kita harus menjaga kehadapan publik kita, bagaimana menjaga budi pekerti kita, daya santun. Nah, selama ini ketika Bapak Presiden dikritik, kami selalu yang terdepan. Tetapi ketika kami menyampaikan food estate, itu ada menteri yang salah menjabarkan perintah Presiden, itu yang kami kritik. Kita lihat misalnya Pak Basuki, ketika Presiden mengatakan bangun infrastruktur, ternyata Pak Basuki mampu menjabarkan perintah Presiden dengan sebaik-baiknya. Ketika mengalami krisis akibat pandemi, Presiden memerintahkan adanya keseimbangan antara bagaimana mengatasi pandemi dan menumbuhkan ekonomi. Bu Sri Mulyani mampu melakukan dengan baik. Tetapi ketika Pak Prabowo diperintahkan untuk food estate, kita lihat yang muncul adalah vested interest-nya dengan membentuk PT Agroindustri Nasional Agrinas yang diisi oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Vested of interest inilah yang kemudian menjadikan perintah Presiden tidak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini yang disoroti oleh PD Perjuangan karena kami ini daihatnya Presiden Jokowi. Sebagai gagasan dari Presiden Jokowi didukung oleh PD Perjuangan. Bahkan Ibu Megawati Soekarno Putri bertemu 2 kali dengan Bapak Prabowo ketika ada perintah dari Presiden terkait dengan food estate, khususnya terkait dengan singkong dan sebagainya. Bagaimana
bagaimana pendekatan lingkungan harus dikedepankan di dalam platform partai membangun kedaulatan pangan, itu merupakan tugas dari PDI Perjuangan. Tetapi ketika ada vested of interest, ketika perintah dari Presiden itu disalahgunakan hanya untuk kepentingan teman-temannya, maka kami kemudian melakukan suatu kritik. Sama ketika Presiden memerintahkan untuk memperkuat kemampuan di dalam membela tanah air kita, yang dilakukan adalah membentuk suatu PT dan kemudian diisi oleh teman-temannya sendiri. Ini yang dikritik oleh PDI Perjuangan. Akibatnya kegagalan di dalam membangun food estate bukan karena direction dari Presiden, tetapi Menteri sebagai pemerintahan sehari-hari menurut konstitusi yang seharusnya menguasai hal ikhwal terhadap pemerintahan yang dijalankan ini tidak mampu menjalankan dengan baik karena vested of interest. Berbeda dengan Pak Basuki, berbeda dengan Bu Sri Mulyani, berbeda dengan Ibu Risma, semuanya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dari Presiden. Ya, tapi ketika coba dijelaskan, ketika membentuk PT Agroindustri Nasional yang akhirnya diisi oleh teman-temannya, lalu yang dikedepankan adalah aspek-aspek terkait dengan kepentingan politik dari partainya, terkait dengan kepentingan elektoralnya. Inilah yang membuat terjadinya distorsi antara kebijakan dari Presiden dan apa yang dilakukan oleh Menteri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto enggan mengomentari pernyataan PDIP yang menyebut program lumbung pangan atau food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Hasto menduga aliran dana kejahatan lingkungan itu sedikitnya 1 triliun rupiah masuk ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024. Hasto juga menyampaikan bahwa politik itu seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Adapun program food estate digagas Presiden Joko Widodo sejak awal kepemimpinan di periode kedua. Ia menugaskan Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi leading sektor. Dari situasi terkini di depan kediaman rumah dinas Menteri Pertanian yang saat ini sedang menjabat di Kabinet Indonesia Maju, masih dalam penggeledahan ataupun pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak sore hari tadi. Saudara, kawasan food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah yang menjadi program Kementerian Pertanian mampu menghasilkan 5 ton lebih per hektar untuk gabah kering. Program ini dinilai maksimal menopang kebutuhan produksi pangan. Melakukan panen padi di Desa Bentuk Jaya Kapuas, Kalimantan Tengah. Berada di lahan rawa yang menjadi kawasan food estate atau lumbung pangan, lahan ini menghasilkan ubinan panen sebanyak 5,24 ton per hektar untuk gabah kering panen. Saya pikir ini menjadi capaian yang sangat luar biasa untuk kondisi lahan yang baru kita buka, baru kita manfaatkan. Dan Bapak Ibu sekalian jangan berpikir bahwa ini sama seperti lahan mineral biasa seperti yang di Tanah Jawa, di Sumatera misalnya. Ini berbeda dengan kondisi lahan yang di sana, jadi dengan capaian yang sekarang, ini menjadi sangat-sangat berarti sekali untuk menjadi harapan ke depan. Kawasan food estate di Kalimantan Tengah merupakan investasi masa depan dengan pengembangan budidaya padi melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan total luasan 62 hektar lebih. Dan hasilnya per hektar tadi sudah dibacakan berdasarkan hasil dari BPS yaitu 5,2 ton per hektar. Dan kita yakin dan percaya ini ya bisa 2 kali tanam 1 tahun. Ini betul-betul ya lahan yang baru ditanam. Jadi ya menurut saya ini sungguh luar biasa. Artinya food estate di Kalimantan Tengah ini berhasil luar biasa. Implementasinya tidak baik karena ada vested of interest. Ya, kami sedang melakukan kajian-kajian lebih lanjut. Bahkan kemarin ada beberapa NGO yang juga menghubungi kami dan akan menyiapkan ya berbagai data-data ya terkait dengan implementasi yang tidak baik dari kebijakan yang sebenarnya bagus. Nah, kalau food estate kita sukseskan sepakat karena itu membangun kedaulatan pangan kita. Tetapi yang dikritisi oleh PDI Perjuangan ketika implementasinya ada vested of interest sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh ya sahabat-sahabat dan juga dari partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan di dalam menggunakan anggaran dari negara.
Diketahui sebelumnya, pernyataan Hasto soal lumbung pangan itu disampaikan ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya 1 triliun rupiah yang masuk ke partai politik. Dalam kesempatan itu, Hasto mengatakan bahwa seharusnya politik merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Namun ia menilai program pemerintah Jokowi itu justru disalahgunakan. Hutan-hutan yang seharusnya dirawat justru ditebang habis. Kawasan food estate di Kalimantan Tengah merupakan investasi masa depan dengan pengembangan budidaya padi melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan total luasan 62 hektar lebih. Luar biasa. Kemudian, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan di bawah kendali Prabowo Subianto menjadi backup dan fokus mengurusi lahan singkong. Namun program ini juga telah dianggap gagal. DPR bahkan pernah menyebutnya kacau balau. Gerindra berpandangan program food estate tidak gagal, bahkan bisa menjadi solusi pangan ke depan. Dalam konteks panggung depan, hubungan PD Perjuangan dengan Partai Gerindra kini tak sehangat dulu. Belakangan, elit kedua partai mulai saling menyentil secara terbuka. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto misalnya menyindir proyek lumbung pangan atau food estate yang salah satunya dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan pimpinan Prabowo Subianto. Hasto menuding proyek food estate sudah gagal dan diduga disalahgunakan. Menurut Hasto, proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun. Terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan, dan inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, bahwa politik itu merawat pertiwi, politik itu merawat kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%. Semakin lebih pintar dalam melihat dan memilih calon presiden, mereka tidak hanya mendengar dari perkataan saja, atau 80% masyarakat Indonesia tidak akan memilih calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini. Karena takutnya jika mereka terpilih nanti, mereka bisa hadir kembali, FPI bisa mendapatkan izinnya kembali, HTI mendapatkan izinnya kembali. Kaum-kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini, membuat negeri ini tidak bertumbuh, hanya berkutat dengan masalah pemahaman mereka yang ingin memaksakan kehendak mereka di negeri Indonesia tercinta ini dalam mengubah ideologi Pancasila dan menjadikan negeri ini negara khilafah. Itu benar-benar hanya membuat penghambat saja untuk negeri ini bisa maju. Makanya jangan salah pemimpin, jangan pilih pemimpin yang di belakangnya itu ada orang-orang radikalisme seperti itu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali
di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.